Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Aisyah dengan NPM 211705136 dari kelas C. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas 4 dalam mata kuliah teori bahasa dan otomata dengan dosen pengampu Bapak Febi Eka Febriansa. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan terkait ekspresi reguler. Jadi, regular expression atau ekspresi reguler adalah sebuah bahasa yang dinyatakan reguler jika terdapat finite state otomata yang dapat menerimanya. Regular expression juga atau ekspresi reguler atau yang disingkat sebagai ER adalah model yang menyatakan aturan penurunan atau penyusunan suatu bahasa reguler. Regular expression dapat dibentuk dari sebuah FSA atau hasil terjemahan sebuah FSA atau sebaliknya. Jadi, regular expression ini menyatakan spesifikasi sebuah bahasa yang kemudian dapat disusun FSA-nya. Contoh, A sampai Z plus 0 sampai 9. Ini adalah bentuk notasi dari ekspresi reguler. Saya akan menjelaskan setelahnya. Jadi, regular expression juga ini untuk menyatakan sebuah alamat email dapat digunakan untuk memvalidasi sebuah alamat email. Jadi operasi pada ekspresi di sini ada operasi pada ekspresi reguler. Yang pertama ada transitive closure atau clean closure, tandanya itu seperti bintang di atas ya. Berarti bisa tidak muncul atau bisa juga muncul berhingga kali. Selanjutnya ada positive closure, tandanya seperti ini, tanda plus, yang berarti minimal muncul satu kali dan bisa juga muncul berhingga kali. Selanjutnya ada gabungan, yaitu AB, ini gabungan A dan B. Selanjutnya ada pilihan A plus B, yang mana bisa A, B, atau AB, simbol di himpunan simbol atau alfabet. Jadi closure ini adalah himpunan string dengan panjang N yang dibentuk dari simbol closure. Misal, simbol A, AN adalah himpunan string dengan panjang N yang dibentuk dari simbol-simbol di himpunan simbol atau alfabet A. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait transitive closure atau clean closure, yang mana tanda bintang ini itu bisa tidak muncul atau muncul berhingga kali kan. Jadi yang mana AN di mana N 0 sampai 0, 1, 2, 3 dan hingga N ya. Contoh misal nih B closure, B transitive closure, maka B-nya ini bisa muncul berhingga kali sampai N gitu ya. Selanjutnya satu closure juga satunya bisa muncul hingga berhingga kali ya, sampai N. Selanjutnya ada positive closure, yang mana tandanya itu seperti plus ini, yaitu muncul minimal satu kali. Jadi AN di mana N 1, 2, 3 hingga N. Jadi misal di sini ada B plus, jadi B hingga N gitu ya. Jadi dia minimal tuh muncul satu kali. Gitu. Jadi kalau misalnya dia muncul berkali-kali kayak gini B B B B B B B gitu, itu tidak apa-apa kan? Karena minimal munculnya itu satu kali aja, satu kali. Jadi bisa di atas dari satu kali tersebut. Selanjutnya ada satu plus, ini juga satunya bisa muncul hingga kali ya, minimal kan satu kali. Selanjutnya ada operasi gabungan, yaitu gabungan antara dua variabel gitu ya, atau beberapa variabel. Jadi di sini kan ada gabungan A dan B. Nah, di sini juga ada tanda transitive closure ya, mana bahasa yang terbentuk diawali satu A digabung dengan B bebas. Jadi ini gabungan dari si dua variabel tersebut untuk si stringnya. Jadi di sini ada A, AB, berarti ini kan gabungan A sama B. Selanjutnya ada A, B, B, berarti kan gabungan AB sama B kan. Yang penting memenuhi si dua variabel tersebut, gitu, hingga N. Selanjutnya ada AB transitive closure juga, bahasa yang terbentuk dari gabungan AB bebas. Jadi kalau misalnya AB transitive closure kayak gini, berarti dia itu dimulai dari AB gitu ya. AB baru AB 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 AB. Nah, kalau misalnya tidak ada tanda kurung, itu bisa dimulai dari si variabel pertama atau kedua atau. Nah, ini kan
Kalau misalnya ini kan nggak ada tanda kurung, jadi kan dia dimulainya cuma dari A. Kalau misalnya tanda kurung kayak gini, berarti dia dimulainya dari si string AB gini, AB 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 gitu. Jadi memenuhi 2 variabel. Kalau ini bisa hanya diambil jadi 1 variabel gitu loh. Jadi A B B gitu. Selanjutnya ada operasi pilihan yang mana tandanya itu plus ini. Nah, ini juga ditambahin sama operasi transitif klosur, yang mana bahasa yang terbentuk dari semua kata dari huruf A atau B atau keduanya. Jadi plus ini pilihannya, B transitif klosur, yang mana jadi A B hingga N gitu. Ini juga A transitif, B transitif itu menghasilkan AB, AA, BB, AB, AAB, AAB, BB, ABBB hingga N. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan ekspresi reguler dan FSA. Jadi kan ini kan termasuk misalnya di sini ada ekspresi reguler AB. Jadi ini kita dimulai dari Q0 hingga finite state, final state. Jadi kalau misalnya dia menerima inputan A, epsilon itu yang berarti kan jadi A jadi Q0 menerima inputan A, lalu ke Q1, lalu epsilon menerima inputan epsilon, lalu ke Q2, baru dia menerima inputan B, baru hasilnya ke final state. Untuk penggambaran si FS lain seperti ini. Selanjutnya untuk A transitif ya. Jadi kan ini, jadi kalau misalnya ada tanda klosur ini, itu berarti dia kembali gitu ya. Kembali yang tadi dijelasin sebelumnya. Jadi kalau misalnya A transitif klosur, berarti dia apabila menerima inputan A, maka dia akan kembali gitu, kembali ke state tersebut gitu. Jadi di sini A-nya kembali ke Q0, selanjutnya epsilon ke Q1, baru apabila menerima inputan B, baru ke final state. Selanjutnya di sini ada A, yang ini kan gabungan ya kan, B. Jadi kalau misalnya dia A ke Q1, misalnya yang B juga ke Q2. Dan ini sama-sama ke final state gitu. Jadi final state ada 2 karena termasuk gabungan. Selanjutnya di sini ada 0, 1, 0 transitif klosur, yang mana apa? Tadi jelasin kalau misalnya menerima inputan 0 maka kembali ke state tersebut. Jadi di sini Q0 menerima inputan 0 ke Q1, Q1 menerima inputan 1, lalu ke Q2, Q2 menerima inputan 0 akan kembali ke state tersebut karena di sini ada notasi transitif klosur ya. Jadi kembali ke Q2 ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Feby Eka Ferdiansa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.